Karena apa? Di dalam dirinya ini masih belum damai dengan uang, masih terus mempermasalahkan uang. Yang dipikirannya, yang dirasakannya itu uang, uang dan uang, dan itu menjadi masalah bagi dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Di realitas kehidupannya, uang akan terus menjadi masalah bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara merubah orang lain. Seringkali kita jumpai di dalam kehidupan ini ada saja yang namanya konflik ya, entah itu dalam rumah tangga, konflik keluarga itu ya, atau konflik di lingkungan. Nah, untuk mengatasi atau menyikapi hal semacam ini seringnya antara si A dan si B yang sedang mengalami konflik ini ya, yang sedang berselisih pendapat misalnya. Ini setelah saya amati ya, ternyata kedua belah pihak yang sedang konflik ini ya, ini ternyata sama-sama saling merasa benar. Untuk si A, dia bersikeras untuk merubah si B, dan si B juga demikian. Dia maunya itu merubah si A. Jadi keduanya sama-sama saling ingin merubah. Si A ingin merubah si B ingin merubah si A. Nah, dalam kondisi semacam ini, kalau diterus-teruskan ya, itu yang terjadi bukannya kedua-duanya ini berubah sesuai apa yang diinginkan, malah yang terjadi apa? Konflik. Yang terjadi malah pertengkaran. Jadi kalau dengan cara demikian, misalnya saya mengharapkan Anda berubah dan saya terus mendesak Anda, saya menasihati Anda, saya mengarahkan Anda untuk berubah, tapi ternyata nggak bisa. Lantas bagaimana? Nah, ini yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi kita kalau berharap perubahan di luar diri kita, maka yang paling pertama dan paling utama yang perlu kita rubah adalah diri kita sendiri, bukan orang di luar diri kita, bukan. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah baca artikel tentang handuk basah itu ya. Ada sepasang suami istri. Suaminya ini orangnya jorok banget. Habis mandi, handuk basah taruh di atas spring bed, taruh di atas kasur, taruh di atas sofa. Seenaknya sendiri dia naruh handuk basah. Nah, si istrinya itu jengkel. Orangnya itu nggak suka melihat apa yang dilakukan suaminya itu. Dia merasa risih, merasa itu jorok, itu gak bagus. Karena si istri ini gak cocok, tidak suka dengan apa yang dilakukan suaminya setiap hari kayak gitu ya. Dia merasa gak nyaman, dia merasa itu sangat mengganggu dirinya. Sehingga dia berusaha untuk merubah suaminya supaya tidak melakukan hal-hal yang demikian, yang menurut si istri adalah sesuatu hal yang jorok, tapi yang terjadi tidak berhasil. Sudah sering disindir, disinggung, bahkan diomongin secara langsung, masih nggak ada perubahan juga. Terus saja begitu, habis mandi, handuk taruh di mana saja seenaknya dia. Seiring berjalannya waktu, si istri ini, katakanlah dia itu dapat hidayah ya, lebih baik menerima suaminya, lebih baik menerima keadaan suaminya yang demikian. Lebih baik diterima dengan lapang, dengan ikhlas. Toh setidaknya ini adalah menjadi amal baik saya. Entah dengan pola pikir atau mindset yang bagaimana, yang pada intinya membuat si istri ini bisa menerima apa adanya keadaan suaminya itu. Jadi sudah nggak mempermasalahkan suaminya. Meskipun suaminya setiap hari masih seperti itu ya, tapi si istri ini sudah mulai nyaman, biasa, tenang, karena dia sudah menerima, sudah nggak mempermasalahkan. Jadi sudah tidak menganggap itu adalah buruk, jorok, jelek, sudah enggak. Ya sudah nggak dinilai apa-apa, malah justru itu adalah peluang bagi dia untuk berbuat baik pada suami. Mungkin seperti itu ya pola pikirnya. Terus seperti itu, jadi sudah tidak mempermasalahkan
suaminya lagi ya. Si istri ini merubah dirinya sendiri. Perubahannya apa? Yang tadinya itu jengkel, nggak bisa terima, emosi kan gitu ya. Dia berubah. Yang dirubah adalah dirinya sendiri. Berubah menjadi lebih menerima, lebih legowo, lebih ikhlas, lapang dada. Sehingga sudah tidak mempermasalahkan lagi. Yang terjadi apa? Suaminya berubah dengan sendirinya. Mungkin saja karena si suami ini sering melihat istrinya yang begitu ikhlas menerima dan tidak pernah mempermasalahkan lagi, mungkin dia jadi sadar, terbuka hatinya, sehingga suami ini pun juga jadi berubah. Nah di sini kalau kita melihat dari hukum vibrasi itu ya, getaran rasa, maka vibrasi dari rasa si istri ini bisa mempengaruhi luar dirinya. Di sini adalah suaminya. Jadi vibrasi getaran rasa ikhlas, menerima, lapang, legowo ini ya. Nah ini pancarannya atau getarannya, sinarnya ini bisa mempengaruhi si suami, sehingga si suami pun akan sefrekuensi dengan si istri tadi. Si suami jadi berubah menyesuaikan getaran rasa si istri. Sebenarnya simple ya, gampang. Prakteknya yang sulit, tapi sesulit apapun, kalau kita mau latihan dan terus latihan ya nanti lama-lama akan terbiasa dan menjadi ahli, menjadi bisa kan gitu. Jika kita berharap, kita punya harapan perubahan di luar diri kita, misalnya kita punya anak nakal, nggak manut gitu ya, istri cerewet, suami yang seperti tadi, punya tetangga yang suka usil misalnya, dan kita berharap mereka berubah, maka yang paling utama yang perlu kita ubah adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah berubah, maka vibrasi rasa kita ini akan mempengaruhi orang-orang yang kita harapkan untuk berubah. Karena antara diri kita dengan selain diri kita tuh sebenarnya terhubung. Ibaratnya air di dalam satu wadah ya. Kalau tengahnya itu kita jatuhin benda, pasti air ini akan bergelombang sampai ke pinggir. Semua akan bergetar, bergelombang kan gitu. Ya sama antara diri kita dengan orang lain. Itu di dalam satu kesatuan sebenarnya. Ini berlaku juga terhadap masalah rezeki atau uang. Rata-rata kebanyakan orang bermasalah dengan finansialnya, keuangannya itu karena apa? Di dalam dirinya ini masih belum damai dengan uang, masih terus mempermasalahkan uang. Yang dipikirannya, yang dirasakannya itu uang dan itu menjadi masalah bagi dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Di realitas kehidupannya, uang akan terus menjadi masalah bagi dia. Jadi bagaimana? Ya mari kita berdamai dengan yang namanya uang. Tapi sulit Pak, bagaimana kita bisa tidak mempermasalahkan keuangan, sedangkan kondisi kita, keadaan kita seperti ini memang kekurangan uang. Sulit Pak. Nah disinilah kita perlu praktek yang namanya monggo kerso. Maka setiap kali masalah datang di bidang kita, ya langsung kita lepas, kita pasrahkan. Monggo ya Allah, setiap permasalahan kula pasrah kita jenengan. Saya tidak tahu, terserah Engkau. Silakan ya Allah ya Tuhan. Masalah keuangan saya, masalah saya dengan istri saya, dengan anak saya, dengan tetangga saya, semua masalah saya, wah aku pasrahkan kepadamu. Ampunilah aku, maafkan aku. Semua itu salah. Tidak Engkau jadikan apa aku ya Allah, terserah Engkau. Silahkan anak, istri, tetangga, teman, semua yang bermasalah dengan saya, aku pasrahkan semua itu kepadamu. Silahkan. Kalau bahasa Jawanya itu simpel ya, monggo ya Allah, setiap permasalahan, setiap perkawis kula pasrahke dhateng panjenengan. Nyuwun ngapunten, badhe jenengan kangge napa kula niki ya Allah, monggo kesenengan. Terus diulang seperti itu. Nah, ini akan mengembalikan kita pada diri sejati kita, akan menarik diri kita di dalam keheningan. Sehingga kita akan lebih mudah terakses ke kondisi ketenangan batin. Kalau batin kita sudah tenang, ya otomatis kita akan lebih mudah untuk bisa menerima suatu keadaan, menerima apapun yang hadir di kehidupan kita.
kita bisa berdamai dengan semuanya, tidak mempermasalahkan apapun yang di luar diri kita. Dan ketika kita sudah berdamai, sudah bisa menerima, ya otomatis yang di luar diri kita itu akan ikut berubah dan berdamai bersahabat dengan kita, sehingga semua itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Bisa dipahami ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.